Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali pada hari ke-298 2023. Dan sebelum kita mulai karya pengabdian kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan yang akan kita baca pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 2. Mazmur 89 ayat 2. Demikian tertulis. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. I will sing continually about the Lord's faithfulness deeds. To future generation I will proclaim your faithfulness. Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Nas hari ini mengajak kita umat Tuhan untuk mau menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Pertanyaannya ialah mengapa kita harus menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya? Menurut pemazmur ada dua alasan mengapa kita harus menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Yakni yang pertama, karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Pemazmur sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Misalnya, setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menjalani hidup dengan berbagai pengalaman, pengajaran, dan pencapaian. Allah penuh kasih dan penyayang. Kasih sayang Allah menyertai kita dalam setiap lingkungan dan kehidupan kita. Ini mencakup kasih sayang keluarga, teman-teman, dan lingkungan kita. Allah setia dalam menjalani hubungan dengan kita dan selalu hadir dalam hidup kita. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, Allah hadir bersama kita. Allah memberikan berbagai berkat-berkat materi seperti makanan, tempat tinggal, pekerjaan, kebutuhan sehari-hari, dan tentu keselamatan. Semua ini adalah bukti kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Kebaikan terbesar dalam kehidupan kita yang ditawarkan Tuhan kepada kita ialah keselamatan kekal. Keselamatan jiwa kita. Allah melalui Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada kita melalui iman. Melalui iman dalam Kristus kita dapat keselamatan dan hidup abadi bersama Allah. Itu alasan pertama, karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Apa alasan kedua yang membuat kita menyanyikan kasih setia Tuhan? Yang kedua, karena hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut kita kepada generasi turun-temurun. Karena hendak memperkenalkan kasih setia Tuhan dengan mulut kita kepada generasi turun-temurun. Pemazmur memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya untuk mengejarkan generasi turun-temurun atau generasi berikutnya tentang Allah dan kesetiaan Allah baginya.
Jadi kalau kita sudah mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita harus meregenerasikan, menyampaikan kasih setia Tuhan yang kita peroleh itu kepada generasi kita turun-temurun. Kita ceritakan turun-temurun supaya pengalaman kita itu menjadi pengalaman rohani juga bagi generasi kita. Dengan mengungkapkan niat kita untuk memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut kita turun-temurun, pemazmur ingin memastikan bahwa ajaran-ajaran agama dan pengalaman-pengalaman imannya diteruskan kepada keturunannya. Itu yang kedua. Pertanyaan kita selanjutnya sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Nas hari ini mengandung beberapa pesan dan pelajaran yang perlu direnungkan. Apa itu? Yang pertama, penghormatan terhadap kesetiaan Allah. Sebagai umat yang menerima, mengalami, merasakan kesetiaan Allah, maka tugas kita yang pertama ialah tanggung jawab kita, penghormatan terhadap kesetiaan Allah. Kita harus menghormati kesetiaan Allah yang memberi kita segalanya, termasuk kehidupan yang kekal, sehingga dengan menghormati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ini menjadi hal yang penting menurut nas hari ini. Ayat ini mencerminkan penghormatan dan pengakuan terhadap kesetiaan Allah. Pemazmur ingin menyanyikan dan memuji kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan itu. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan menghormati kasih setia Allah dalam hidup kita. Jadi itu tugas kita yang pertama yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Kita memberikan penghormatan terhadap kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah itu harus layak kita hormati, kita puji, kita muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Yang kedua, tanggung jawab untuk mengajarkan kasih setia Tuhan ke generasi berikutnya. Jadi tanggung jawab itu ada pada pundak kita yang merasakan pengalaman kesetiaan Allah kepada kita. Lalu sebagai orang yang merasakan kasih setia Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab menyampaikan itu ke generasi berikutnya. Kita cerita kepada anak-anak kita, lalu nanti anak-anak kita cerita kepada anak-anaknya. Demikian seterusnya. Berketurunan keberapapun kita, generasi keberapapun dari kita, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Sama seperti orang Israel. Sema Israel itu mereka menceritakan Paskah, Pesah, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir hingga tanah Kanaan. Itu berulang-ulang diceritakan kepada generasi berikutnya. Maka kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan diceritakan berulang-ulang tatkala kita duduk, berjalan, berbaring, dan dimanapun. Itu yang kedua tugas kita. Tanggung jawab untuk mengajarkan kasih setia Tuhan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, apa yang perlu kita renungkan dari hari ini? Yang ketiga, kasih setia Allah itu kekal. Saya ulangi, kasih setia Allah itu kekal. Pemazmur menyuarakan keyakinan bahwa kasih setia Allah itu selama-lamanya. Allah mengasihi kita tidak temporal, tapi Allah mengasihi kita selama-lamanya. Walau kita setia, tidak setia, Allah tetap setia. Walau kita meninggalkan atau bersama Allah, Allah tetap setia. Walau kita tidak memuji dan memuliakannya, Allah tetap setia. Walau kita meninggalkan perintah dan ajarannya, Allah tetap setia. Artinya kesetiaan Allah kekal selama-lamanya. Itu yang ketiga.
kasih setia Allah itu kekal. Hal ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang sama dalam kasih setia Allah. Bahkan dalam situasi sulit dan cobaan pun kita harus meyakini Allah setia kepada kita. Ini adalah mengingat bahwa Allah konstan dalam hidup kita dan kita dapat mengandalkannya dalam segala situasi. Ini yang perlu kita renungkan dari nats hari ini. Bahwa apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Yang pertama, penghormatan kita terhadap kesetiaan Allah. Allah yang setia itu mendampingi, memberi hidup kita, kebutuhan kita, kehidupan kita yang kekal dan di dunia ini perlu dan layak kita hormati. Yang kedua, sebagai orang yang telah mengalami kasih setia Allah, yang kedua tugas kita, tanggung jawab kita mengajarkan kasih setia Tuhan kepada generasi turun-temurun, generasi berikutnya, agar mereka juga mengalami kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Yang ketiga, apa yang perlu kita renungkan dalam hari ini adalah kasih setia Allah itu kekal. Kesetiaan Allah itu konstan, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara, mengasihi saya, dan mengasihi kita. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk menghormati dan merenungkan kasih setia Allah, menjalankan tanggung jawab kita untuk mengajarkan iman kepada generasi berikutnya dan memahami kekekalan kasih Allah itu yang dapat menjadi sumber penghiburan dan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu layaklah kami menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Karena kebaikan-Mu, karena Tuhan tetap setia, kendati kami terkadang jatuh dalam dosa, jatuh bangun, tetapi Tuhan tetap setia mengasihi kami. Dari renungan ini kami boleh mengambil perenungan bahwa kami perlu menghormati kesetiaan Allah dan kami bertanggung jawab untuk mengajarkan kasih setia Tuhan ke generasi berikutnya, dan kami meyakini bahwa kasih setia Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya Tuhan tanamkan di hati kami sehingga kami dapat berakar, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.